Halo semuanya. Jadi aku tadi mikir banyak banget yang nanya soal kehidupan aku di Jerman dan program yang aku lakuin. Aku bakal bikin video salah satu buat ini buat kalian. Dan salah satu yang mereka tanya itu, yang kalian tanya itu paling banyak, cukup nggak sih gaji au pair di Jerman? Buat yang belum tahu, aku juga pernah au pair selama 9 bulan saat datang ke Jerman. Dan setelahnya aku melakukan Ausbildung direct. Karena salah satu video aku juga benar-benar viral di TikTok. Kalian banyak kasih interest ke situ dan kalian banyak tanya dan DM aku banyak buat bikin ebook soal gimana aku bisa selesai A1 ujian A1 dengan dapat nilai sempurna 90 hanya dengan belajar sendiri selama 1,5 bulan, dan juga dokumen-dokumen aku dan lain sebagainya. Jadi aku bikin ebook itu belum selesai sekarang, tapi aku bikin salah satu yang mungkin lebih berguna buat kalian sekarang. Kalian bisa lihat di deskripsi. Jadi aku bikin kayak program-program aku ringkas jadi satu yang ada di Jerman. Dengan begitu kalian bisa menyesuaikan dengan diri kalian sendiri program mana sih yang cocok. Karena kemarin juga aku lumayan confusing kayak gimana sih program-program ini dan apa aja yang aku dapatin dan apakah ini cocok sama aku atau enggak. Nah di situ aku udah tulis semua kekurangan, tantangan, dan juga misalkan situasi kalian. Kalau misalkan kalian butuh ini, kalau kalian mau jadi batu loncatan datang ke sini dan setelahnya mau melakukan program ini, atau kalian udah punya ini, maka kalian ambil program ini. Kalian bisa cek di itu panduan tersebut. Udah aku bikin sestruktur dan serapat mungkin, padat mungkin, biar kalian juga lebih mudah. Dan aku juga taruh beberapa website dan di mana kalian bisa daftar dan dapat informasi lebih soal ini. Ya, selain itu aku masih mengerjakan ebook-ebook yang kalian request, tapi kalian bisa selalu cek di akun Grumroad aku. Grumroad, ya udah. Ya, mari masuk ke hal pertama. Oke, pertama-tama mungkin kita harus bahas apa aja yang kalian dapatin sebagai seorang au pair di Jerman. Kalau kamu ikut program au pair normalnya di Jerman, itu yang kalian dapatin uang saku per bulan minimal 280 euro. Nah, banyak yang bilang 280 euro kan kecil banget ya, aku tahu. Tapi selain itu kalian juga dapat makan, tempat tinggal, kamar, itu ditanggung oleh keluarga angkat. Jadi kalian sebenarnya nggak ada pengeluaran lainnya selain pengeluaran yang benar-benar kalian butuhkan gitu. Yang benar secara profesional, personally kalian mau belanja atau beli baju dan lain sebagainya. Plus kamu juga dapat kursus bahasa, dapat subsidi kursus bahasa, ada keluarga yang mau bayar penuh, ada juga yang cuma mau bayar beberapa puluh euro. Kalau misalkan alhamdulillah sesuai dengan kedutaan itu 70 euro per bulan atau 75 euro ya. Tapi kebanyakan kursus kalian kayak terserah kalian mau ngambil dari Indonesia atau dari sini, sehingga kalau misalnya kalian ambil dari Indonesia mungkin bakal lebih murah, atau dari orang-orang yang udah di sini dan mereka buka jasa kursus, kalian mungkin bakal dapat lebih murah juga. Tapi untuk aku sendiri di POHS kemarin aku dapat 90 euro, sekitar 99 euro per bulan. Tapi dengan keluarga aku dia ditanggung semua, karena aku juga berapa bulan awal di sini nggak masuk kelas. Aku nggak ambil kursus karena ada beberapa masalah izin tinggal. Terus apalagi tiket, ya kamu juga dapat subsidi tiket Deutschland Ticket. Nah dengan Deutschland Ticket kalian bisa ke semua bagian negara Jerman, regional dengan kereta regional, tidak dengan kereta cepat. Dan mereka kebanyakan juga cuma kasih subsidi kalau nggak salah. Tapi untuk keluarga aku sendiri mereka bayar dan bayarin. Harganya tuh 58 euro sekarang, dan tahun depan mulai Januari 2026 bakal 63 kalau nggak salah. Tapi kebanyakan juga ada yang nggak ngasih Deutschland Ticket, jadi mereka kayak kamu punya sepeda, jadi kamu nggak perlu Deutschland Ticket, kamu cuma perlu sepeda buat antar jemput anak, itu udah cukup. Nah, berarti kalian nggak bakal dapat Deutschland Ticket dan perlu bayar sendiri. Nah, kalau misalkan bayar sendiri itu bakal banyak banget buat kalian karena gaji kalian kecil kan, atau uang saku kalian kecil. Jadi aku bisa saranin kalian buat bicarain sama keluarga, misalkan bisakah kamu bayar 50-50, aku bisa bayar 50 dan kalian 50 dan lain sebagainya. Ya, jadi gitu ya guys, kesimpulannya hampir semua pengeluaran kayak makan itu kayak di rumah. Kalau misalkan kamu nggak keluar, kamu bakal selalu ada makanan, jadi kalian nggak akan mati kelaparan. Jadi uang kalian juga nggak akan terkeluar. Terus tempat tinggal kalian nggak perlu bayar sewa, kalian dapat kamar sendiri dan toilet sendiri. Terus apa lagi ya? Transportasi, ya kalau misalkan dapat Deutschland Ticket ya luar biasa, kalian nggak perlu keluarin juga, kayak mau kemana-mana naik bus atau naik kereta bawah tanah dan lain sebagainya, kalian bakal nggak perlu keluarin uang. Bahkan seluruh Jerman. Apa lagi ya? Ya paling kalau misalkan kalian mau beli baju, untuk aku sendiri sejak aku datang sini aku selalu beli baju second hand. So jadi aku keluar kayak paling 1-10 euro per baju. Aku juga pakai Vinted tapi nggak pas aku datang, pas au pair aku belum tahu banyak soal ini. Tapi jujur ini juga sangat murah. Aku juga jual baju di sana dan lain sebagainya.
Terus apalagi kalau misalnya kalian makan keluar, kalian mau ke pasar Natal, Mark, atau mau ke Zara, H&M atau gimana gitu, mungkin kalian bakal keluar uang, dan itu bakal pakai uang kalian sendiri dari 280 itu, jadi dia bakal berkurang kan. Jadi ya itu, kalau misalnya kalian benar-benar hemat, kalian nggak terlalu banyak keluar dan benar-benar hemat, kalian bakal aman. Ini benar-benar bisa kalian tabung, karena ini nggak akan berkurang. Untuk aku kemarin, aku kayak benar-benar pastiin aku nggak lebih dari 50 euro jajan, tapi jujur selalu kelebihan kadang. Dan ya bagusnya juga ya, aku dapat di keluarga pertama, aku sama keluarga pertama itu 280 normal. Tapi ya, kami nggak berjalan sangat baik dan kundigung. Ya ada beberapa banyak masalah sama mereka dan aku pindah keluarga. Nah di keluarga kedua aku dapat 350 per bulan. Tapi Deutschland tiket, ya aku dapat juga Deutschland tiket. Tapi Dutch course aku pas awal-awal belum bisa masuk, dan juga kayak kami masih sibuk dengan beberapa permasalahan karena perpindahan ini. Sama kayak 4 bulan aku nggak kursus, dan aku kursus 3 bulan atau 4 bulan juga gitu. Ya aku kursus kayak 3-4 bulan, mereka bayarin penuh. Setelah itu aku lanjut Ausbildung sekarang. Ya tips dari aku sih itu, jangan terlalu banyak spending yang mahal-mahal kayak buat H&M ataupun Primark. Nah Primark itu juga salah satu toko murah buat beli pakaian. Kalian bisa kayak ngabisin 10 sampai 20-30 euro per baju. Itu masih affordable sebenarnya merekanya. Tapi tetap kalau misalkan kalian perlu 3 baju ya udah hampir 100 euro kan. So aku bisa saranin banget buat beli baju second hand. Ada nama toko Think Twice. Itu langganan aku banget. Mereka kadang ada kayak diskon besar-besaran, hampir kayak setiap bulan atau setiap musim. Ada hari dimana mereka semua barang mereka bakal jadi 1 euro. Nah aku beli saat itu. Kayaknya hampir semua baju aku dapat dari mereka. Terus apa lagi? Makanan, kalau kalian bisa ya selalu makan apa ya adanya yang ada di rumah. Kemarin juga aku sama keluarga semuanya kayak mereka beli makanan yang frozen gitu, jadi kayak nggak ada rasa, tapi aku tetap makan. Dan kalau misalkan keluar, aku usahain juga bawa sesuatu dari rumah, misalkan toast atau buah-buahan ya. Dan kalau misalkan benar-benar pengen sesuatu ya udah beli aja, jangan terlalu keras sama diri sendiri juga. Tapi aku kemarin keterlaluan, karena aku juga perlu nabung kan buat transisi Ausbildung. Dan untungnya itu, untung banget aku dapat gaji lumayan lebih gede, sehingga aku dapat nabung dan cukup buat transisi kemarin ya. Kalau misalkan kalian juga mau transisi langsung setelah au pair Ausbildung, kalian juga perlu mikirin ini, bahwa kalian perlu banget minimal 1000 euro setelah kalian sebelum kalian lanjut Ausbildung. Karena kalian perlu, misalkan ya, kalau misalkan kalian nggak dapat akomodasi kayak aku, kalian perlu bayar rent, kalian perlu bayar deposit juga. Nah deposit ini benar-benar luar biasa besar, so jadi kalian harus ya nabung banyak. Kalau misalkan itu, pokoknya pikirin benar-benar dari awal harus nabung. Kalau misalkan benar-benar nggak ada yang bakal dukung kalian secara ekonomi atau gimana, karena ada berapa juga host family yang kayak benar-benar baik dan mau kasih kalian kayak, oh kami bisa pinjemin kamu berapa gitu. Tapi ya nggak semua orang bisa gitu, bergantung sama orang, jangan berharap sama orang. So, jadi kalian harus benar-benar berpikir juga untuk jangka panjang, spend money kalian selama au pair ya. Ya, terus juga kalau misalkan mau transisi Ausbildung, kalian juga perlu banyak banget dokumen. Misalkan dokumen kayak Gesundheitsschutz, belum juga Aufenthaltstitel. Semuanya costed 100 euro 113 euro buat si Aufenthaltstitel. Terus ini 25. Pokoknya dia bakal lebih dari 30, maksudnya 300-an. So kalian harus benar-benar ya planning dari jauh-jauh. Tapi kalau kalian cuma kayak buat keseharian per bulan untuk kehidupan kalian selama au pair, itu benar cukup banget. Kalian masih bisa nabung, so no worries guys. Dan ya, aku bilang au pair sih worth it. Oke, semangat guys. Aku nggak tahu mau bilang apa lagi. Semangat. Apapun yang kalian lakukan, belajarnya, semuanya semangat. Dan kalau kalian mau lihat si buku panduan yang aku bikin, kalian bisa lihat dan tentuin yang mana program yang cocok sama kalian. Aku juga taruh berapa gajinya, so ya, fighting.